Halo saudara, balik lagi sama aku di NGR Motovlog. Aduh. Sesuai judul langsung aja, gak usah basa-basi karena dari tadi juga nyari basa-basi, sesuatu yang unik juga gak ketemu-ketemu, makanya langsung aja. Nah ini kan juga basa-basi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin-kemarin jagat persilatan, jagat permotoran dihebohkan dengan munculnya beberapa motor baru, diantaranya mulai CBR 250 RR, terus Aerox, terus GSX-R, dan yang kemarin yang bikin heboh juga bukan new sih kalau aku bilangnya all new, yaitu all new YZF R15. Habis YZF kok R15 kayak enak banget. Ulang. Yaitu all new YZF R15. Wah. Jadi akhirnya Yamaha mengeluarkan R15 yang terbaru V3, karena yang dimasukin di Indonesia ini kan dari India, desainnya India, terus dibawa ke Indonesia yang V2, dan sekarang Yamaha Indonesia mengeluarkan R15 yang paling baru V3. Jadi R15 ini semuanya benar-benar baru, makanya disebut all new karena mulai dari desain, terus bentuk, ya desain sama bentuk sama aja sih. Dari desain, bentuk, terus mesin juga, teknologi juga semuanya baru. Dimana yang baru itu diantaranya yaitu shock upside down, terus headlamp LED, terus slipper clutch, jalannya slipper clutch, sama asisten apa sih namanya tuh, asisten shift kalau nggak salah ya, asisten shift. Oh ya, sama satu lagi hazard. Nah ini yang unik, hazard. Nah yang pertama masalah desain, aku nggak ngomong banyak masalah desain karena gimana pun desain itu masalah selera. Yang aku bilang di sini desainnya itu, jadi dia benar-benar berubah total, mulai depan sampai belakang itu berubah. Dan R15 ini benar-benar menganut desainnya dari kakak-kakaknya, yaitu R6 sama R1. Jadi secara garis desain itu masih satu keluarga, ya emang satu keluarga sih. Maksudnya masih satu desain, mulai dari stop lampnya yang bisa dibilang semacam memanjang ke bawah, terus bodi belakangnya yang bolong, terus bodi depannya yang berlayer tumpuk, terus ada semacam air scoopnya yang bolong di depan itu. Cuman kalau R15 ini yang bolong depannya cuman layarnya yang bolong depan itu cuman variasi. Kalau yang R6 sama R1 kan emang bener-bener fungsinya buat air duct. Cuman kalau R15 ini buat variasi. Nah setelah desain, mesinnya ini juga baru. Dia udah mengadopsi VVA atau variable fluctuation aktif, mirip NMAX, dan kubikasinya juga naik 5 cc dari 150 ke 155. Dan karena dia cc-nya naik dan mengadopsi VVA kayak NMAX, powernya pun juga naik dari sebelumnya. Berapa sebelumnya aku nggak begitu paham, 16,9 kalau nggak salah, itu langsung naik jadi 19,2. Ini sumpah gede bener ini, lebih gede dibandingin CBR ini yang klaim pabrikannya cuman 17,1. R15 udah 19,2. Nah selain itu ada juga fitur-fitur yang disematkan, antara lain, fitur-fiturnya antara lain yang kayak aku sebutin tadi, yaitu upside down, terus slipper clutch, terus assistant shift, terus hazard. Dan Yamaha juga mempertahankan part-part yang dari awal emang udah advance, diantaranya swing arm banana, terus sasis delta box. Jadi dia itu value-nya jadi lebih baik gitu. Dari sebelumnya udah swing arm banana, sasis delta box, sekarang ditambahin sama
upside down, slipper clutch, assistant shift, LED headlight, sama hazard. Nah ini jadi benar-benar CBR ini ketinggalan. Bisa dibilang ketinggalan dari segala sisi. Dan sekali lagi kalau dari sisi desain aku gak banyak komentar karena emang desain itu masalah selera. Terus dari sisi harga sendiri Yamaha belum ngumumin karena masih digodok-godok lagi, dan katanya masih Maret kalau nggak salah, kalau nggak Maret April baru didistribusiin dijual ke umum. Nah, dan yang aku mau omongin di sini adalah pendapatku tentang R15 yang baru ini. Jadi kan kalau di blog-blog otomotif gitu, kalau ada komentar gitu kan pasti ada aja, CBR makin gini, CBR ketinggalan gini, bla 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 bla. Nah, jadi tanggapanku sebagai user new CBR 150 ini, gimana ya? Kalau ditanyain ya, kecewa apa enggak beli R15? Kecewa apa enggak beli CBR ini begitu keluar R15 yang baru? Karena jaraknya aku beli sama R15 keluar ini kan juga lumayan deket ya. Aku beli ini bulan 9, terus CBR launchingnya perkenalannya Januari ini. Jadi cuman di 4 bulan terus keluar R15 yang lebih advance dari CBR. Nah kalau ditanya kecewa apa enggak, jujur aja aku nggak kecewa, sama sekali nggak kecewa, cuman iri aja. Ya jujur gak kecewa, cuman iri. Jadi irinya itu karena yang pertama upside down. Wah itu pasti kan keren banget itu, upside down terus underhook lagi. Wah pokoknya keren lah itu, aku akuin keren banget. Upside downnya, underhooknya, terus slipper clutchnya, walaupun gak terlihat mata, cuman bisa jadi kepuasan batin gitu kalau aku bilangnya. Jadi kalau dibilang kecewa apa enggak, jujur aja enggak, cuman iri. Terus yang kedua, minder nggak kalau ketemu di jalan sama R15 baru, ntar bakalan R15 atau GSX lah, karena powernya CBR ini paling kecil, paling fitur-fiturnya paling ketinggalan. Kan GSX juga udah ada keyless itu yang tanpa kunci. Nah kalau kalau ada yang bilang kayak gitu ya konyol aja, ngapain juga harus malu di jalan, minder di jalan. Toh sama-sama jalan di aspal, sama-sama roda duanya, sama-sama kalau kehabisan bensin juga mogok, sama-sama bayar pajaknya juga. Itu kalau yang bayar pajak sih, tapi jadi ya ngapain harus minder, ngapain harus malu. Jadi kalau dibilang malu karena powernya paling kecil gini-gini ya, enggak, ngapain. Bodoh amat, aku beli juga pakai duit-duitku sendiri, ngapain harus malu. Aku justru malah seneng kalau banyak motor beda merek, beda bentuk gitu seliweran, apalagi firing, karena aku kan emang lebih suka motor firing daripada motor naked. Lebih suka loh ya, bukan nggak suka, lebih suka motor firing daripada motor naked. Jadi kalau lihat di jalan bermacam-macam bentuk gitu, aku seneng. Apalagi kalau kita kopdar bareng gitu, kan kita bisa ya ngerasain lah, seenggaknya ngerasain gimana ergonominya. Pasti kan beda itu kalau beda merek, beda jenis. Kalau sama semua ya kita nyoba naik ya sama aja. CBR ya gini aja rasanya, nggak beda kan. Beda lagi kalau kita kumpul-kumpul, beda-beda motornya gitu. R15 ada R15 yang baru, yang lama, ada GSX-R, ada CBR yang lama juga. Itu kan kita bisa merasakan sensasi yang berbeda gitu istilahnya. Jadi jujur aku justru malah seneng kalau kita kumpul-kumpul bareng berbeda jenis motor, apalagi firing gitu kan. Aku juga senengnya motor firing, jadinya pengen gitu sebenarnya. Nah itu yang kedua. Berikutnya kalau ditanyain kira-kira mau ganti T15 apa enggak? Kalau aku ya jujur enggak. Karena yang pertama ini motor juga masih baru usianya, maksudnya aku belinya masih baru, masih 4 bulan. Masa masih 4 bulan mau dijual lagi. Terus aku juga udah nyaman sama motor ini, udah klop. Jadinya ya walaupun ada R15 yang lebih baru, yang lebih advance, ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu aku harus beli lagi yang lebih advance. Kalau nurutin kayak gitu nggak bakal ada habisnya, soalnya pabrikan pasti bikin motor
lebih bagus dan lebih bagus lagi, nggak bakalan kira-kira turun. Jadi kalau nurutin pengen yang lebih bagus lagi ya nggak ada habisnya. Jadi kalau mau ini dijual terus ganti R15 kayaknya enggak, karena ya itu tadi faktor usia juga, aku masih baru ngambilnya ini. Mungkin ya kalau ada rezeki mungkin nambah lagi bukannya jual. Duit gambar curu. Nah, jadi itu tadi sebagian pendapatku sebagai pengguna New CBR 150 dengan kehadirannya all new R15. Jadi kalau aku sih nggak pengaruh ya, mau ntar CBR kan ada itu yang di blok-blok kayak Iwan Banaran TMC blok yang BC bacot gak jelas, kakan cocot gak melok tuh kue rame. Yang bilang CBR makin nyungsep, penjualannya CBR makin minder kalau ketemu di jalan, CBR makin gini ya, kalau aku sih bodoh amat, mau CBR penjualannya makin dikit, mau R15 makin banyak. Kalau aku sih kalau seandainya CBR jadi nggak begitu laku, aku juga seneng sih. Ini motor juga jadi jarang, jadi eksklusif. Mau AHM ngeluarin yang baru lagi, mau apa bodoh amat, terserah. Karena aku dari awal beli motor ini bukan, istilahnya bukan buat investasi, bukan buat gaya atau buat apa. Ya jujur kalau buat gaya pasti ada perasaan kayak gitu, makanya aku ambil CBR. Cuman aku beli CBR ini juga yang pertama pasti buat fungsional, karena ini motor buat aku buat harian, buat sehari-hari, buat kuliah. Jadi kalau seandainya buat gaya ya bonus aja lah, anggap aja bonus. Toh juga motor 150 cc gini buat gaya ya nggak terlalu bisa buat gaya. Dan aku dulu ambil CBR ini, aduh cc gak kedengeran. Nah dulu aku ambil CBR ini juga karena emang yang menurutku paling bagus ya dulu CBR ini, karena kan R15 belum di facelift, belum di all new, terus GSI juga belum keluar, dan yang paling baru, yang paling bagus di kelasnya kalau menurutku ya CBR ini, makanya aku ambil CBR. Kalau seandainya dulu GSX udah keluar, mungkin aku bisa jadi ambil GSX, karena GSX fiturnya juga bagus, lebih juga banyak. Kan ada keylessnya itu, jujur menggoda banget itu keylessnya, modern banget lah. Cuman dulu karena emang GSX belum keluar dan keluarnya juga belum jelas kapan, dan yang ready adanya CBR ini, makanya aku ambil CBR. Jadi kalau nurutin motor nunggu ini yang lebih bagus nggak bakal ada habisnya. Percaya deh. Ini yang sering lewat sini, ini namanya mana sih, Karangduren, Igolek. Ya inilah pokoknya. Pasti hafal jalanan di sini, pasti kalau musim hujan rusak. Ini cuman ditambal sulam. Tiap musim hujan pasti rusak. Ini pemerintahnya gimana? Oke lah, mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan silakan kalau ada ditanyain langsung aja komen di bawah. Dan silakan kalau ada kritik dan saran, dan mohon maaf kalau endingnya kayak gini, jalannya rusak. Oke, NGR Motovlog. Aduh, sik. Dadah.